Bu. Oke. Administrasi AP2 ya? Iya, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, Bu. Bu. Oke, udah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Harus sarapan ya pagi-pagi ya, nggak boleh nggak sarapan. Karena Iya, itu Bu. bagus untuk perkembangan kognitif otak, oke? Oke, Bu. Udah piket nih kan? Udah, Bu. Oke, kelasnya udah bersih, jadi kita bisa mulai pelajaran hari ini. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, saya absen dulu ya, supaya tahu siapa yang hadir dan tidak hadir. Oke. Ibu absen dulu ya. Airin Zainal, Hadir, Bu. Arif Sudirman, Hadir, Bu. Ari Setiawan, Hadir, Bu. Dita Mulandari, Hadir, Bu. Doni Kurniawan, Hadir, Bu. Farhan Arafa, Hadir, Bu. Fahri, Hadir, Bu. Gunawan Putra, Hadir, Bu. Putri Yunita, Hadir, Bu. Kurniel. Hadir, Bu. Oke, semua datang ya. Iya, Bu. Jadi di sini pelajaran kita pada minggu ini masuk pada bab 3, yaitu dibuka bukunya ya anak-anak. Yaitu otomatisasi dalam administrasi perkantoran. Sebelumnya udah pada denger nggak otomatisasi itu apa? Ada yang udah tahu otomatisasi perkantoran itu apa? Belum, Bu. Oke. Buka bukunya halaman 45. Jadi di situ jelas dikatakan bahwa otomatisasi merupakan bahasa dari bahasa Inggris yang artinya automation, yang berarti penggunaan peralatan otomatis. Kata tersebut sepadan dengan machination yang berarti menerapkan sistem mekanik dan komputerisasi atau penggunaan dan pemanfaatan komputer. Otomatisasi dalam kamus bahasa Indonesia yaitu berasal dari kata otomatis ya, Niel ya, otomatis yang berarti bekerja dengan sendirinya. Otomatisasi kantor juga sering disebut dengan office automation atau KI, yang dimana ada beberapa para ahli mengungkapkan bahwa otomatisasi itu merupakan suatu pengaturan mesin atau lebih yang dijalankan tanpa mengikutsertakan manusia. Itu menurut Gary Terry. Sedangkan menurut Mix Lirdot, otomatisasi kantor adalah semua sistem elektronik formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang berada di dalam ataupun di luar perusahaan ya anak-anak. Coba dulu Putri Yunita, sebutkan otomatisasi menurut Sadarmayanti. Otomatisasi adalah cara pelaksanaan otomatis dengan pemanfaatan yang menyeluruh dan efisien mungkin sehingga bahan dan sumber daya yang ada dapat digunakan secara maksimal. Oke, bagus sekali. Coba Kurniel, bacakan menurut Azahar Susanto. Apa sih otomatisasi perkantoran itu? Otomatisasi kantor merupakan aplikasi teknologi informasi yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Oke, bagus sekali. Baru sedangkan menurut Menteri Pendayagunaan Negara dalam surat keputusan nomor 13 garing KEP garing M titik PAN garing 1 garing 2003 tentang pedoman umum perkantoran elektronik lingkungan internet di lingkungan instansi pemerintah. Mereka menyebutkan bahwa otomatisasi perkantoran diistilahkan dengan kegiatan perkantoran elektronik yang dimana artinya merupakan beberapa aplikasi perkantoran pengganti proses administrasi berbasis manual ke proses berbasis elektronik dengan memanfaatkan fasilitas jaringan lokal. Jadi dapat disimpulkan bahwa otomatisasi perkantoran itu merupakan suatu alat teknologi yang dapat membantu pekerjaan di dalam perkantoran, sehingga pekerjaan dapat dengan efisien dan efektif dilakukannya. Oke, kemudian tujuan dari otomatisasi perkantoran itu yang pertama yaitu menggabungkan penerapan teknologi
yang kemudian mempengaruhi proses pelaksanaan pekerjaan kantor, di mana dengan adanya otomatisasi ini pekerjaan dapat dengan mudah dilakukan. Kurniel, dengeri saya ngomong. Nanti setelah saya menjelaskan di depan sini, saya akan memberikan 2 soal yang akan kamu kerjakan, di mana itu merupakan tugas rutin yang akan masuk ke dalam nilai rapot kamu. Oke, Bu. Di mana dengan adanya otomatisasi ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi bekerja. Dengan adanya kemudahan teknologi otomatisasi ini, pekerjaan dapat dengan mudah dilakukan. Kemudian meningkatkan komunikasi yang baik antara manajer. Jadi dengan adanya otomatisasi ini, komunikasi itu dapat berjalan dengan lancar. Walaupun manajer pun jauh, dia dapat bisa berkomunikasi karena dengan adanya teknologi tersebut. Kemudian mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat. Jadi walaupun manajer itu jauh dari luar kota, ada masalah di dalam kantor itu dapat diselesaikan pada hari ini juga menggunakan apa? Telepon genggam dengan media konferensi. Kemudian ada manfaat dari otomatisasi perkantoran, yang dimana manfaatnya itu yang pertama, pendapatan yang lebih tinggi, yang dimana dengan adanya otomatisasi ini, karena pekerjaan dengan mudah dikerjakan, otomatis waktu dapat dengan mudah juga, yang dimana akan membuat penghasilan dari perusahaan tersebut menjadi meningkat. Kemudian manfaat selanjutnya itu membantu pemecahan masalah dalam tim, yang seperti saya jelaskan tadi, dengan adanya otomatisasi ini dapat dengan mudah menyampaikan informasi. Jadi kemudian informasi itu telah disampaikan, otomatis masalah itu dapat dipecahkan. Kemudian membantu dalam komunikasi bisnis. Dengan adanya ini dapat membantu komunikasi bisnis, yang dimana dengan adanya otomatisasi ini para manajer dapat menjalankan hubungan dengan baik, yang dimana ini perlu dilakukan untuk menjalin hubungan yang berkelanjutan dalam waktu yang lama. Relasi adalah pelanggan yang akan memberi keuntungan kepada perusahaan, yang dimana menggunakan media online seperti website, email, dan sebagainya. Kemudian ada dampak otomatisasi dalam administrasi perkantoran. Apa aja dampaknya coba? Fahri, tahu? Enggak, Bu. Dengerin saya ngomong ya, habis ini kita akan kuis. Ya, Bu. Di mana dampak daripada otomatisasi ini untuk kegiatan perkantoran? Yang pertama, sekretaris dapat membuat surat secara cepat dengan menggunakan komputer. Yang kedua, pengiriman surat tidak harus melalui kurir ataupun jasa pengiriman surat, tetapi dapat langsung melalui email ataupun aplikasi lainnya. Yang kemudian, komunikasi melalui telepon tidak harus dilakukan dari kantor, tetapi dapat dilakukan dari mana saja, seperti dari mobile ataupun website-website tertentu. Kemudian, pertemuan ataupun rapat tidak harus berkumpul dalam waktu yang tepat, yang dimana rapat bisa saja dilakukan kapan saja dan di mana saja, yaitu menggunakan alat dari otomatisasi tersebut. Kemudian penyimpanan dokumen tidak selalu dalam bentuk kertas, tetapi juga dalam bentuk digital seperti Word, PDF, dan lainnya. Kemudian proses perekaman data ataupun kegiatan tidak lagi harus tertulis, yang dimana bisa dikirim melalui email ataupun melalui pesan. Kemudian kegiatan promosi dan kehumasan dapat dilakukan melalui website perusahaan. Kemudian dengan adanya dampak otomatisasi perkantoran ini, anak-anak, dia memiliki dampak positif, yang dimana pekerjaan lebih cepat dan rapi, kemudian penanganan informasi menjadi lebih mudah, kesalahan-kesalahan dapat cepat diperbaiki, kemudian bertambahnya kesempatan pekerjaan dalam bidang pemeliharaan peralatan. Kemudian waktu kerja menjadi lebih singkat, pekerjaan menjadi lebih ringan, dan pelayanan kantor lebih luas. Coba Kurniel, apa sih pelayanan perkantoran lebih luas itu? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Pelayanan perkantoran yang lebih luas itu seperti gini. Contohnya, Ibu kasih tahu, dengerin ya semua anak. Ya, Bu. Dulu kan dapat kita ketahui bahwa pembelian tiket itu harus dilakukan ataupun dibeli melalui tempatnya langsung atau bandara langsung. Namun sekarang kita bisa memesan tiket melalui online. Nah, seperti kayak belanja online. Siapa sering belanja online di sini? Siapa sering belanja online? Melalui Shopee gitu, Saya, Lazada. Oke.
Banyak juga dari kalian yang berbelanja online. Iya, Bu. Kemudian otomatisasi ini juga ada dampak negatifnya, yang dimana dampak negatifnya itu karyawan cenderung bergantung dengan mesin, yang dimana sekarang pekerjaan digantikan oleh mesin. Kemudian timbulnya masalah kesehatan bagi karyawan. Dengan adanya otomatisasi ini, banyak daripada karyawan yang memiliki penyakit tertentu gitu. Ibaratnya bukan penyakit yang berbahaya ya. Misalnya kayak gini, kamu ya, Iya, Bu. Ari, kamu bermain gadget itu kan, gadget itu salah satu otomatisasi kan, yang dimana kamu kecanduan main gadget kan, kemudian mata kamu rusak gitu kan, mata kamu minus gitu. Itulah penyakitnya, bukan penyakit berbahaya seperti yang lain TBC gitu ya, bukan. Tapi basicnya lebih ke penglihatan ya, karena radiasinya itu. Kemudian berkurangnya interaksi dengan sesama karyawan, yang dimana karena adanya otomatisasi ini, karena semua dengan mudah tik 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 langsung sampai informasi gitu kan, jarang antara karyawan dan karyawan bertatap mukaan. Ya udah, mereka melakukan komunikasi dengan apa? Email gitu. Misalnya gini, misalnya kamu sama si Dita kan, Kurniel, Dita kamu di mana? Ayo kita ngerjain tugas. Otomatis kan kamu nggak melihat dia kan, tapi kamu dapat mengirimkan informasi. Kemudian dampak negatifnya itu juga adanya menimbulkan keresahan bagi pihak karyawan, yang dimana nantinya pekerjaan akan digantikan oleh mesin. Dan di situ otomatis banyak daripada karyawan yang akan dimutasi ataupun dipecat, karena pekerjaan sudah ditangani oleh mesin. Ngapain kantor membeli mesin dengan harga mahal, tetapi juga mesin menggunakan alat bantu manusia gitu kan, walaupun mesin itu dibantu menggerakkannya oleh manusia gitu kan. Kemudian diperlukannya waktu untuk beradaptasi dengan perubahan. Misalnya gini, contohnya gini, ibu ngelamar kerja, dimana kan ibu tidak bisa menggunakan komputer ini. Jadi dengan adanya perubahan teknologi itu, ibu harus pandai menggunakan komputer tersebut. Oke. Udah sampai situ materi kita pada hari ini. Apakah dari kalian ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, tunggu. Kurniel, pertanyaannya? Salah satu perubahan otomatisasi itu seperti apa, Bu? Oke. Ada yang tahu salah satu perubahan otomatisasi perkantoran itu seperti apa? Gimana, Putri? Tahu? Putri Yunita? Tahu? Enggak. Oh. Farhan? Enggak, Bu. Oke. Perubahan otomatisasi perkantoran itu seperti contohnya begini. Pernah lihat di bandara-bandara itu membeli dengan koin minuman? Pernah, Bu. Yang koinnya dimasukkan, minumannya jatuh? Pernah, Bu. Itu merupakan salah satu otomatisasi teknologi. Contohnya seperti itu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Siapa saja pengguna otomatisasi? Tunggu, sebutkan namanya dulu. Siapa kamu? Siapa? Ini ada nilai plusnya ya. Yang bertanya ibu kasih nilai plus. Saya, Bu. Siapa? Dita Mulandari, Bu. Oke, Dita. Bertanya apa? Siapa saja pengguna otomatisasi perkantoran, Bu? Oke. Siapa yang tahu? Siapa saja sih pengguna dari otomatisasi perkantoran ini? Enggak ada, Bu. Arif? Nggak tahu? Enggak tahu, Bu. Penggunaan dari otomatisasi perkantoran ini yaitu manajer. Manajer sangat berperan penting di dalam penggunaan ini. Tidak hanya manajer saja, tetapi banyak digunakan daripada orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, yang dimana dia banyak menyimpan data itu. Kayak bagian kepegawaian, dia kan banyak menyimpan data pegawainya. Jadi otomatis dia harus pandai menggunakan otomatisasi perkantoran ini gitu. Udah, ada lagi yang ingin bertanya? Ada, Bu. Saya, Bu. Siapa? Siapa namanya? Fahri. Ya, Bu. Silakan Fahri. Apakah ada dampak dari otomatisasi perkantoran terhadap pendidikan? Wih, pertanyaan yang bagus. Beri hapus dulu sama kawannya nih. Jadi dampak dari otomatisasi perkantoran itu terhadap pendidikan itu ada ya. Dampaknya itu dengan adanya otomatisasi perkantoran, yang dimana pendidikan itu
mengalami terjadinya perubahan struktur pekerjaan yang dimana menyebabkan permintaan perusahaan untuk mengambil pegawainya yang memiliki basic ataupun background pendidikan sarjana, yang dimana non sarjana kemungkinan akan diabaikan, tetapi mereka memilih yang sarjana dan memiliki keterampilan. Tidak hanya itu saja, tetapi sebentar ya. Yang dimana dengan adanya mereka yang milih-milih, yang harus sarjana ini, sarjana itu, dan itu akan menyebabkan banyaknya dari pengangguran. Tidak hanya itu, otomatisasi perkantoran itu bisa saja digantikan oleh mesin. Tidak lagi, perusahaan-perusahaan itu tidak lagi menggunakan orang untuk bekerja, tetapi dia menggunakan mesin. Oke, gimana? Udah pada paham belum otomatisasi perkantoran? Udah Bu. Pada materi Bu. ini. Udah Bu. Oke, karena materi kita udah siap pada pagi hari ini, Ibu mau kasih kuis untuk kalian. Dimana ini kuis ini merupakan nilai tambah untuk nilai rapot kalian, yang dimana ini tidak boleh nyontek ya, kalau sama nilainya nanti dikurangin. Nomor 1, dicatat soalnya ya. Ya Bu. Nomor 1, bagaimana peran otomatisasi dapat mempermudah pekerjaan khususnya di bidang bisnis? Saya ulang ya pertanyaannya. Ya, Bu. Bagaimana peran otomatisasi dapat mempermudah pekerjaan khususnya di bidang bisnis? Tunggu Bu. Ya, Udah selesai, ditunggu. Bu. Oh. Udah ada semua? Dah. Udah semua? Udah Bu. Yang kedua, sebutkan berbagai macam aplikasi otomatisasi yang kamu ketahui. Saya ulang ya. Sebutkan berbagai macam aplikasi otomatisasi yang kamu ketahui. Tunggu Bu. Pelan-pelan Bu. Sebutkan berbagai macam aplikasi otomatisasi yang kamu ketahui. Oke Bu, udah Bu. Oke, tutup bukunya, kerjakan masing-masing. Kalau ada yang sama, nilainya saya kurangin ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Oke Bu. A few minutes later. Udah siap ya, udah 10 menit ya, dikumpul ya. Ya Bu. Cepat. Sini semua bukunya. Kumpulkan, Kurniel. Ya Bu. Kumpulkan ya, 1, 2. Cepet nih, jam ibu udah mau habis nih. Kamu udah siap? Udah. Ini Bu. Oke, makasih. Udah. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa otomatisasi perkantoran adalah merupakan alat bantu yang membantu pekerjaan, baik itu di kantor ataupun organisasi, yang dapat mempermudah pekerjaan, yang akan membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang dimana dampak dari otomatisasi itu memiliki dampak negatif dan dampak positif. Oke? Jadi anak-anak sekalian, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini mengenai otomatisasi perkantoran. Minggu depan akan kita sambung di bab 4, yaitu penerapan otomatisasi dalam administrasi perkantoran. Jadi ibu mau bukunya dibaca-baca lagi, karena kemungkinan besok kita akan mengadakan kuis lagi ya, karena nilai rapot kalian masih belum menyampai KKM. Jadi ibu mau ngambil nilai-nilai terus untuk minggu-minggu ini dan minggu depan. Oke Bu. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.